Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada pembahasan tentang belajar bahasa Arab Al-Quran untuk tingkat dasar, di mana kali ini pembahasannya masih berhubungan dengan video sebelumnya, yaitu tentang dhamir atau isim sebagai kata ganti. Di mana pada video sebelumnya sudah kita bahas tentang dhamir munfasil ya, yang penulisannya terpisah. Sedangkan kali ini kita akan membahas tentang dhamir muttasil yang tersambung. Seperti apa? Akan kita bahas kali ini. Sebelumnya akan saya review singkat tentang dhamir munfasil ya, yang pada video sebelumnya, di mana untuk dhamir munfasil itu terdiri dari tiga jenis ya, tiga bagian ya. Yang pertama adalah untuk yang ghaib ya. Yang ghaib berarti untuk orang ketiga ya. Di sini ada 6 ya, yaitu huwa, huma, hum, hiya, huma, huna. Di mana tiga yang pertama yang huwa, huma, hum ini untuk yang laki-laki ya. Kemudian yang tiga berikutnya hiya, huma, huna untuk yang perempuan ya. Kemudian untuk yang mukhatab ini juga ada 6 ya. Mukhatab itu untuk orang kedua. Ada 6 untuk dhamir munfasilnya, yaitu dari anta, antuma, antum ini untuk yang laki-laki, dan anti, antuma, antuna itu untuk yang perempuan. Kemudian kelompok yang tiga adalah yang untuk yang mutakalim atau orang pertama atau orang yang bicara. Itu cuma ada dua dhamir, yaitu saya, itu untuk sebagai kata ganti saya itu kita gunakan ana. Kemudian untuk kami atau kita itu yang kita gunakan nahnu, seperti itu. Ini yang tentang dhamir munfasil ya, yang penulisannya itu terpisah seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan dhamir muttasil ya, atau tersambung. Yaitu dhamir yang bersambung atau digandeng dengan isim atau kata ganda yang menyatakan kepemilikan. Artinya apa? Artinya nanti penulisan dari dhamir muttasil itu akan disambung ya. Akan disambung dengan isim ya, dan itu akan menyatakan apa? Akan menyatakan kepemilikan. Dan nanti untuk dhamir muttasil ini yang menyatakan kepemilikan ini akan ditulis setelah isim ya, digabung dan ditulis setelah isim. Dan ada juga yang ditulis sebelum isim ya, dengan cara apa? Dengan cara menambahkan huruf lam terlebih dahulu. Ya, jadi kalau yang disambung dan ditulis setelah isim itu tidak ada tambahannya, tapi kalau yang ditulis sebelum isim itu dhamir muttasilnya itu akan ditambahkan huruf lam terlebih dahulu, di mana ya dua-duanya ini menyatakan apa? Menyatakan kepemilikan seperti itu. Dan dalam bahasa Indonesia memiliki makna kepemilikan seperti kayak kumunya ya, misalkan kayak bukuku, bukumu, bukunya, seperti itu. Ada juga dhamir ya, dhamir muttasil ini yang bersambung dengan fiil ya, atau kata kerja dan menyatakan objek dari kata kerja tersebut ya. Jadi kalau bersambung dengan isim itu menyatakan kepemilikan, tapi kalau yang digandeng atau bersambung dengan fiil itu menyatakan objek ya, objek dari kata kerjanya. Di sini yang kita bahas pertama adalah dhamir muttasil yang tersambung tapi untuk yang menyatakan kepemilikan ya. Artinya apa? Artinya penulisannya itu digabung dengan isim ya. Misalkan di sini kita cek ya untuk dhamir muttasil ya. Pertama, misalkan ada kata isim ya. Ismun itu anggaplah sebagai artinya adalah nama ya. Ismun itu nama. Lah nanti ismun ini akan digabung dengan huwa misalkan ya. Ismun nama, huwa dia. Berarti apa? Namanya ya, nama dia laki-laki. Maka ketika digabung antara isim dengan huwa ya, maka ketika digabung dengan ini maka dhamir yang digunakan adalah hu ya. Dhamir muttasil yang digunakan adalah hu di sini. Sehingga menjadi ismuhu. Jadi dari kata ismun, nama, terus kemudian digabung dengan huwa itu dia laki-laki, maka menjadi ismuhu ya. Jadi ismuhu. Jadi huwa itu dhamir munfasilnya yang kemarin, dan untuk dhamir muttasilnya adalah hu di sini. Sehingga kalau digabung menjadi ismuhu yang artinya adalah namanya ya. Namanya yang satu orang seperti itu. Terus berikutnya ada ya ismun digabung dengan dhamir huma ya. Dhamir huma ini untuk munfasilnya, sedangkan muttasilnya juga tetap sama ya, huma. Sehingga dari kata ismun digabung dengan huma menjadi ismuhuma di sini. Terus kemudian misalkan ismun akan kita gabung dengan hum ya. Untuk dhamir munfasil hum, maka dhamir muttasilnya adalah juga hum
ya. Sehingga menjadi ismuhum ya, nama mereka lebih dari 2 orang. Jadi di sini untuk dhamir mutasilnya ya. Untuk yang pertama adalah hu, itu berasosiasi dengan apa? Dengan dhamir munfasil huwa. Huma itu dengan huma dan hum dengan hum, jadi sama ya. Jadi kalau ismun menjadi ismuhu. Terus hum menjadi ismuhum, huma menjadi ismuhuma di sini. Dan misalkan contoh berikutnya, ini kalau yang ini adalah untuk yang muannats ya. Jadi untuk dhamir munfasilnya adalah hiya huma hum, maka untuk dhamir mutasilnya adalah ha huma hunna ya. Jadi dhamir mutasilnya hiya huma hunna, maka di sini untuk dhamir mutasilnya itu adalah ha huma hunna ya. Contohnya apa? Contohnya misalkan dari kata kitabun buku ya, kitabun buku. Jadi misalkan di sini saya cek lagi ya, di sini ada kata kitabun, kemudian akan digabung dengan hiya, yang nanti akan mengartikan adalah bukunya, tapi nya yang satu orang perempuan, maka menjadi kitabuha ya. Kitabun menjadi kitabuha. Terus kitabun untuk huma berarti menjadi kitabuhuma. Terus kalau disambung dengan hunna menjadi kitabuhunna ya. Jadi di sini kita cek dari isimnya ya, isimnya terus kita gabung dengan dhamir mutasilnya. Misalkan di sini kitabun akan kita gabung dengan yang huwa ya. Kitabun menyatakan kepemilikan untuk apa? Untuk huwa, untuk dia laki-laki satu orang. Maka ya akan menjadi kitabuhu ya. Kalau untuk huma berarti kitabuhuma, kalau untuk hum yakni yang menyatakan kepemilikan buku untuk mereka orang laki-laki yang banyak menjadi kitabuhum seperti itu. Jadi di sini untuk dhamir mutasil yang ini ya, kalau kita cek untuk yang ghaib ya. Jadi ada hu, huma, hum, ha, huma, hunna. Kemudian yang berikutnya untuk dhamir yang mukhatab ya. Yang mukhatab ini kalau yang munfasilnya kembali ada anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Sedangkan untuk yang dhamir mutasilnya itu ada ka, kuma, kum, ki, kuma, kuna. Itu kalau ingin digabung dengan isim, misalkan ada kata masjidun, digabung menyatakan kepemilikan untuk dia laki-laki, kamu laki-laki atau anta, maka sehingga menjadi masjiduka, ya. Terus untuk antuma menjadi masjidukuma, untuk antum menjadi masjidukum, ya di sini untuk antum. Kemudian misalkan ada tilmizun, ya murid, ya, digabung dengan anti menjadi tilmizuki, ya. Untuk antuma menjadi tilmidukuma. Untuk antuna menjadi tilmidukunna. Seperti itu. Jadi untuk dhamir mutasil yang mukhatab itu juga ada 6 ya. Yaitu ka, kuma, kum, ki, kuma, kuna. Dan di sini penulisannya itu digabung dengan apa? Digabung dengan isimnya di sini. Karena di sini untuk yang menyatakan apa? Menyatakan kepemilikan seperti itu. Nah, sedangkan untuk yang mutakalim kan ada 2, yaitu ada ana dan nahnu. Maka untuk khusus ana ini ketika digabung untuk menyatakan kepemilikan itu diwakili dengan apa? Huruf ya sukun ya, huruf ya di sini. Misalkan dari kata kolamun menjadi kolami. Misalkan dari kata masjidun menjadi masjidi. Terus kitabun menjadi kitabi, seperti itu. Sedangkan untuk yang nahnu ya kita tinggal menambahkan huruf na yang panjang ya, menjadi dari kata kolamun menjadi kolamuna, dari kata masjidun menjadi masjiduna, dari kata kitabun menjadi kitabuna, seperti itu. Itu tentang dhamir mutasil ya. Jadi ada 14 juga untuk dhamir mutasil ya. Jadi dan juga dibagi berdasarkan ini ya, berdasarkan apa? Berdasarkan jenisnya, yang dari mukhatab yang bagaimana, yang dari ghaib bagaimana, dan untuk yang mutakalim bagaimana seperti ini. Di sini ada catatan penting tentang penggunaan penggunaan dhamir mutasil ya. Apa saja catatan pentingnya? Kita cek di sini. Setiap isim yang dimasuki dhamir mutasil ya, setiap isim ya, semua isim yang dimasuki atau digabung dengan dhamir mutasil, maka tidak boleh apa? Tidak boleh diawali dengan huruf alif dan lam ya.
tidak boleh diawali dengan huruf alif lam ya. Kemarin sudah kita cek ya, kita ketahui bahwasanya salah satu ciri isim adalah diawali oleh alif lam. Nah, di sini ketika isim itu digabung atau dimasuki dhamir mutasil, maka tidak boleh diawali oleh alif lam ya. Misalkan jadi kata alkitabu ya. Alkitabu itu apa? Alkitabu itu adalah kitab. Ketika digabung atau dimasuki dhamir mutasil hu misalkan, harusnya menjadi ya kitabuhu ya, tidak boleh menjadi alkitabu, tidak boleh. Maka harus berubah menjadi kitabuhu, alif lamnya dihilangkan. Dan selain itu juga tidak boleh menggunakan tanwin di akhirnya ya. Jadi isimnya kan kemarin ciri isim juga salah satunya adalah berakhiran tanwin. Nah, ketika ada isim yang berakhiran tanwin kemudian dimasuki atau digabung dengan dhamir muttasil, maka tanwinnya itu harus dihilangkan. Itu catatan pentingnya ya. Misalkan di sini ada kata ainun, kemudian dhamirnya anta. Maka kalau kalian atau kita menulis menjadi ainunkah itu salah ya. Kenapa? Karena kalau digabung dengan dhamir mutasil tidak boleh ada tanwinnya. Tanwinnya harus dihilangin sehingga yang benar adalah menjadi ainukah, seperti itu. Terus misalkan di sini kata rijlun dengan hiya, misalkan kalau diawali dengan alif lam maka ya tidak boleh arrijluha ya, maka yang benar adalah rijluha ya, tidak boleh diawali oleh alif lam. Sama dengan ini ya, kata umun sama huwa ya, umun ibu, huwa dia lagi, jadi ibu dia ya, ibunya. Maka di sini kalau kita tulis menjadi umunhu salah ya. Karena yang benar adalah apa? Ummuhu. Itu catatan penting ya terkait dengan penggunaan dhamir mutasil di sini. Kemudian catatan penting yang berikutnya ya tentang penggunaan dhamir mutasil. Harokat dari dhamir mutasil itu tidak pernah berubah. Artinya tetap ya, kayak hu, huwa, hu, huma, hum, ha, huma, huna dan seterusnya itu tetap ya apabila diawali oleh huruf khafat ya. Jadi harokatnya akan tetap meskipun dia itu diawali oleh huruf khafat atau jar untuk pada isimnya. Kecuali untuk beberapa dhamir mutasil yang dia laki-laki, hu. Kemudian mereka laki atau perempuan, dua orang, huma. Dan mereka laki-laki atau perempuan lebih dari dua ya, hum sama huna. Jadi selain ini semuanya tetap, kalau yang ini pasti akan berubah ya. Jadi misalkan ada isim yang digabung dengan dhamir mutasil kemudian di depannya diawali oleh huruf khafat, huruf jar, maka untuk harokat dhamir mutasil yang empat ini ya, hu, huma, hum dan huna itu akan berubah ya. Contohnya menjadi ya dari kata baitun digabung dengan hu karena menjadi baituhu. Tapi karena diawali oleh huruf fi, maka akan berubah menjadi fi baitihi ya. Kan awalnya hu ya, di sini akan menjadi hi. Harokatnya menjadi kasroh. Terus misalkan untuk yang huma ya, misalkan baitun ditambah huma menjadi baituhuma. Ya, ketika diawali huruf khafat atau huruf jar, maka harokatnya berubah ya. Untuk apa? Untuk yang hanya di sini. Ya, menjadi awalnya kan baituhuma. Karena diawali huruf khafat, maka menjadi apa? Menjadi fi baitihima. Sama halnya dengan yang hum ya. Jadi kata baituhum diawali huruf jar, maka menjadi fi baitihim ya, bukan fi baitihum lagi, tapi fi baitihim. Sama halnya dengan yang hunna ya. Jadi fi baitihinna. Asalnya adalah baituhunna. Jadi untuk yang empat ini ketika diawali oleh huruf khafat atau huruf jadi itu berubah ya. Kalau selain empat ini tetap ya, yang 8-nya tetap ya. Misalkan baitun dengan nahnu ya. Nah, artinya apa? Rumah kita atau maka menjadi baituna. Ya. Maka ketika diawali oleh huruf khafat yang berubah adalah apa? Adalah isimnya saja. Sedangkan dhamir muttasilnya itu tetap ya menjadi fi baitina ya. Fi baiti. Kalau baitinya itu harus kasroh karena diawali huruf khafat. Sedangkan dhamir na-nya tadi itu tetap ya fi baitina ya, fi baitika seperti itu. Itu catatan penting tentang penggunaan dhamir muttasil di sini. Nah, selain langsung digabung dengan isimnya, penggunaan dhamir mutasil yang menyatakan kepemilikan itu bisa digabung dengan huruf lam ya di depannya. Misalkan kalau untuk ghaib ya tadi kan hu huma hum ha huma huna, maka kita tambahkan huruf lam di depannya ya.
Lahu menjadi lahu, lahuma, lahum, laha, lahuma, lahuna, laka, lakuma, lakum, laki, lakuma, lakunna, li, lana. Dan biasanya kalau kita menggunakan dhamir mutasil yang digabung dengan huruf lam yang menyatakan kepemilikan itu ditulis sebelum isim. Ya, kalau tadi kan kalau yang langsung digabung ini ditulis setelah isim, kalau untuk yang menggunakan lam ini itu ditulis sebelum atau di depan isim ya. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini ya. Dia mempunyai rumahnya, dia perempuan mempunyai rumah, maka bahasa Arabnya adalah laha baitun ya. Laha baitun. Dia perempuan mempunyai rumah ya. Lahum masjidun ya. Lahum mereka lelaki mempunyai masjid ya. Li kolamani ya. Li kolamani saya mempunyai apa? Mempunyai dua buah pena ya. Terus lana bustanun ya. Kami mempunyai taman seperti itu. Ini silana. Jadi kalau untuk yang menyatakan kepemilikan, dhamir mutasil yang menyatakan kepemilikan yang menggunakan atau digabung dengan huruf lam, maka itu ditulis di depannya isim ya. Di sini semuanya ditulis di depannya isim ya. Ya. Kalau yang digabung itu maka langsung ditulis setelahnya isim. Misalkan tadi kata laha baitun, tetapi kalau kita ingin menggunakan dhamir mutasil yang digabung secara langsung maka menjadi baituha. Ya, rumah dia perempuan seperti itu. Jadi itu adalah tentang dhamir muttasil yang menyatakan kepemilikan ya, yang penulisannya digabung dengan isim ya, atau digabung dengan isim seperti itu. Dan ini contoh-contoh dalam Al-Qur'an di mana terdapat ayat-ayat yang di dalamnya terdapat penggunaan dhamir muttasil ya. Yang pertama adalah dari surat Al-Baqarah ayat 7 ya. Di sini kita cek khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim ya. Jadi di sini ada kata qulubihim ya, qulubihim ya. Him ini adalah dhamir muttasil dan dia digabung dengan isim ya. Isimnya apa? Adalah qulubun. Qulubun ini termasuk apa? Termasuk jamak taksir ya, dan dia juga termasuk isim. Kenapa? Karena ya cirinya dia diawali oleh huruf jar atau ala ya. Maka qulub ini adalah isim dan him adalah dhamir muttasilnya. Sehingga ketika digabung ini menyatakan kepemilikan ya. Qulub artinya adalah hati ya. Hati manusia, hati-hati, hati yang banyak ya. Him ini adalah menunjukkan dhamir muttasil ya. Sama juga dengan yang sam'ihim ya. Sam'ihim ya. Him ini juga dhamir muttasil ya. Dan sam'un ini adalah juga isim. Seperti itu. Contoh berikutnya di surat Al-Lahab ayat 4 ya. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Ya. Hu ya, wa imra'atun. Imra'atun kan perempuan. Hu ini adalah dhamir muttasil yang menyatakan kepemilikan untuk apa? Untuk huwa. Ya, dia laki-laki ya. Kalau diartikan wa mra'atu adalah wanitanya. Nya itu ke laki-laki hunya ini. Hunya ini karena ke Al-Lahab ya, Abu Lahab. Abu Lahab itu kan laki-laki ya. Dan imra'atun inilah istrinya ya. Jadi imra'atuhu ya. Wanitanya si Abu Lahab ini. Kemudian ada juga di surat Al-Lahab ya, ini bukan ayat 4 ya, ini salah ya, bukan ayat 4. Jadi kalau kita cek di sini fi jidha hablum mim masad. Ini di sini harusnya adalah ayat 5 ya. Jadi fi jidha hablum mim masad ya. Fi jidha, jidun itu leher ya. H-nya ini adalah kembali, H ini menentukan kepemilikan untuk apa? Untuk perempuan ya. Kenapa? Karena H-nya ini akan menuju kemana? Ke istrinya si Abu Lahab ya. Fi jidha hablum mim masad ya. Kemudian berikutnya ada juga contoh di surat Yusuf ayat 5 ya. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika ya. Ru'yaka ya, mimpimu ya.
Mimpinya siapa? Mimpinya Nabi Yusuf. K ini mimpinya si Nabi Yusuf ya, mimpimu. K ini ke yang diajak bicara ya untuk anta ya, kamu ya, ru'yakah, mimpimu. Kemudian di sini juga ada kata ikhwatika ya. K ini berarti apa? Ikhwatun ini adalah isim ya, yang berarti saudara-saudara ya. Maka di sini K-nya dia adalah dhamir mutasil ya, untuk mencatat apa? Ke ini ya, ke kamu ya, kamu laki-laki. Seperti itu. Ada juga di surat An-Naba ayat 9 yang waja'alna naumakum subata. Ya, naumun itu tidur. Kum ini adalah dhamir mutasil seperti itu. Waja'alna naumakum subata. Jadi tidur kalian ya, menyatakan kepemilikan di sini. Terus ada juga yang di surat At-Tolak ayat 1 ya, la tukhrijuhunna mim buyutihinna. Ya. Di sini ada kata hinna ya. Hunna, tapi karena di sini karena diawali oleh huruf min, maka harokatnya berubah menjadi hinna ya. Aslinya adalah buyutuhunna. Karena diawali oleh huruf jar di depannya menjadi mim buyutihinna. Buyut itu apa? Buyut itu adalah jamak dari baitun ya, rumah-rumah ya. Baitun, baitani, buyutun. Itu jamaknya adalah jamak taksir. Jadi ini ada contoh ayat Al-Qur'an di mana di dalamnya terdapat penggunaan dhamir mutasil yang menyatakan milik. Nah, cara contoh dari dhamir mutasil yang sebagai objek ya, berarti apa? Berarti dia digandeng atau digabung dengan fiil ya. Kalau tadi kan contohnya digabung dengan isim semuanya. Nah, sekarang ini dhamir mutasil yang digabung dengan isim, di mana itu akan menyatakan sebagai objek ya. Objek jadi sebuah pekerjaan. Contohnya di sini di surat Al-Baqarah ayat 6 ya, andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Ya. Andarta, ya andarta itu adalah isim, fiil ya, sorry. Fiil. Ya. Fiil yang berarti apa? Memberi peringatan ya. Hum ini berarti apa? Ini ada menjadi objeknya. Dan objeknya berupa apa? Berupa sebagai dhamir mutasil ya. Dhamir mutasil ya. Sama juga dengan yang tundir hum ya, tundir ini juga termasuk fiil dan hum ini sebagai objeknya, tapi objeknya berupa dhamir mutasil. Jadi kita harus cek ya, kalau memang itu digabung dengan fiil sebelumnya, maka itu berarti sebagai objek ya dhamir mutasilnya. Tapi kalau tadi ya yang sebelumnya, kalau dhamir mutasil itu ditulis sebelum isim, itu menandakan kepemilikan. Contoh berikutnya di surat Quraisy ayat 4 ya. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. At'ama itu adalah fiil ya, yang artinya memberi makan ya. Hum ini berarti objeknya ya, yang diberi makan atau yang dikenai pekerjaan at'ama ini. Sehingga hum ini adalah sebagai objek yang berupa dhamir mutasil ya, sama dengan yang ini ya, wa amanahum, amanah memberi keamanan ya. Hum ini adalah objeknya. Kemudian ada juga di surat Luqman ayat 10 ya. Khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha. Hanya ini sebagai objek ya, dhamir mutasil sebagai objek ya. Dan tarawna ini adalah fiilnya. Kemudian di surat At-Talaq ayat 1 ya. La tukhrijuhunna mim buyutihinna. Tukhriju ini adalah fiil ya. Hunna ini adalah objek ya. Di mana objeknya berupa dhamir muttasil seperti itu. Contohnya berikutnya di surat Muhammad ayat 7 ya. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurukum wa yutsabbit aqdamakum ya. Nah, di sini ada kata yang surkum ya, menolong kalian. Yang sur ini fiil, kum ini artinya kalian, dan di mana kalian ini sebagai objek ya. Seperti itu. Kalau yang di sini ada aqdamakum, maka kumnya ini ya bukan termasuk objek karena dia digabung dengan isim ya, aqdamun itu ya, itu langkah-langkah, itu adalah isim. Maka ini menyatakan kepemilikan ya. Kalau kum di sini menyatakan objek dari fiil yansur di sini. Jadi itu tentang dhamir muttasil ya. Dhamir muttasil itu
ada dua pemanaannya. Yang pertama sebagai menyatakan kepemilikan, itu biasanya ditulis setelah atau digandeng ditulis setelah isim ya. Kalau ditulis sebelum isim maka harus menggunakan atau diawali dengan huruf la ya. Lahu, laha, laka dan seterusnya. Ada juga dhamir mutasil yang menyatakan sebagai objek, itu apabila ditulis ya ditulis setelah fiil ya, ditulis setelah kata kerja gitu. Kemudian pembahasan berikutnya adalah jenis dhamir yang ketiga ya. Kemarin saya bilang bahwasanya di pertemuan sebelumnya atau di video sebelumnya dhamir itu ada 3 macam. Yang pertama dhamir munfasil yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu dhamir yang terpisah penulisannya. Yang kemudian yang kita bahas sebelumnya tadi adalah dhamir muttasil yang digabung penulisannya. Nah, jenis dhamir yang ketiga adalah dhamir mustatir ya, yang tersembunyi ya. Itu dhamir yang tidak tampak atau tersembunyi dan tidak juga di lafadznya ya. Biasanya tersembunyi dalam apa? Dalam kata kerja atau fiil ya. Nah, kata kerja dalam bahasa Arab antara satu dhamir dengan dhamir yang lainnya itu mempunyai bentuk yang berbeda. Jadi antar dhamir itu akan berbeda kata kerjanya seperti itu. Dan untuk dhamir mustatir ini nanti akan kita pelajari pada video atau pertemuan yang berikutnya seperti itu. Oke, cukup sekian ya untuk pembahasan kita tentang dhamir muttasil ya. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya tentang belajar bahasa Arab Al-Quran untuk tingkat dasar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.